Ibu lahir di mana? Saya lahir di Ibu yang keberapa dari beberapa saudara? saya dua, jadi 11 bersaudara. Cuman ada yang meninggal satu, jadi ada yang 10. Saya yang ke-8. Jadi kalau dihitung yang hidup saya Ceritakan ibu di mana sekolah ibu dari jenjang TK sampai di saya mulai dari TK di sini, FA Muslimat dahulu, kemudian MI juga saya di sini, kemudian MTS juga saya sini, tapi dulu masih jadi waktu itu kan karena masih bangunan juga masih bersama, jadi untuk bangunannya masih sangat terbatas. Jadi setelahnya saya masih ini ya. Jadi kalau pagi itu untuk yang tingkat MI sama aliyah, kalau sama aliyahnya masih sama. Jadi saya kena di sini. Terus aliyah juga saya di sini. Jadi aliyah di sini. Baru saya keluar itu ketika kuliah. Saya kebetulan kuliah angkatan 95. Jadi waktu itu awalnya ada pendidikan, kalau sekarang istilahnya penerimaan jalur prestasi dari Simatop. Jadi nggak pakai tes, nggak pakai apa-apa. Jadi hanya satu dari rapot sama. Ya kebetulan rasanya ya lumayan. Jadi akhirnya masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Jadi saya masuk di waktu itu masih IPIK Malang. Jadi belum UN, kalau sekarang sudah berhenti jadi nama Universitas Negeri Malang. siapa orang yang sangat berpengaruh dalam hidup? Kalau orang yang berpengaruh jelas orang biasa. Jadi apa saya orang yang sangat berpengaruh. Beliau yang karena memang dari lahir dan saya sendiri hidup kan di lingkungan rumah yang kental dengan keagamaan. Saya sendiri juga orang yang sangat disiplin, meskipun orangnya sangat demokrat sekali. Ada pernah kemudian sampai enggak menunjukkan kepercayaan terhadap. Jadi dengan kepercayaan itu saya harus bisa caranya bisa menunjukkan kepada beliau bahwa saya bisa menjadi orang yang sangat sabar, yang sangat telaten. Beliau hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi merawat putra-putrinya yang gimana usianya juga 2 tahun, 1 tahun sekarang itu sudah punya anak. Bisa dibayangkan ruwetnya di rumah itu seperti apa. Bagaimana awalnya mengajar di SD Ulum? Jadi waktu itu saya lulus kuliah, kemudian saya meminta pada kepala sekolah waktu itu Sarjan oleh beliau, kemudian diberikan siap kapan dia kalau misalnya benar-benar siap pondok pesantren itu sudah punya yang lama yang pemakaiannya bersama, jadi untuk Ali ya semua. Tapi Bayi Sarjan waktu itu kalau memang kamu siap sama langsung tak buatkan yang memang khusus saya. Karena waktu itu setelah lulus kan saya kebetulan berkiprah di lembaga kursusan di saya kan founding father, dewan pendiri dari Elvata itu. Jadi akhirnya karena mungkin beliau tahu juga kerjaan saya, jadi akhirnya saya diberi peluang itu. Akhirnya saya siap, bismillah, maka kemudian
kemudian saya diterima di sini, kemudian dibuatkan oleh Pak. Jadi waktu itu full. Saya kalau pagi itu kalau siangnya ngajar sekolah formalnya, karena sekolahnya kan masuk siang. Baru masuk pagi itu ketika memang sudah punya tugas sendiri, masuk pagi semua. Apakah ada pengalaman atau cerita lucu suka duka saat mengajar di MTS Yaulu? Cerita lucu apa? Kalau suka duka jadi karena memang mengajar bukan sesuatu yang menjadi panggilan nurani saya, panggilan hati saya untuk mengamalkan apa yang sudah saya pelajari. Jadi ketika kemudian saya di rumah kemudian penat dengan masalah yang ada di rumah, kemudian di sekolah ketemu dengan anak-anak yang modelnya kan itu macam-macam, itu jadi hiburan. Jadi akhirnya bisa tersenyum, bisa ketawa setelah ketemu dengan murid-murid. Jadi kadang yang di rumah susah, itu ketika di sekolah ketemu dengan teman-teman guru, anak-anak yang modelnya lucu, ada yang ya karena karakternya itu kan macam-macam. Ada yang ketika apa dulu ada salah satu murid saya itu kalau waktunya pelajaran tidurnya itu enggak kemudian di bangku. Kalau di bangku kemudian ketika gurunya lengah sedikit sudah pindah ke bawah. Nah ketika pindah ke bawah itu zaman dulu belum seperti saat ini. Nah tapi ketika kemudian saya tanya pelajaran, ayo sekarang saya tanya ketika sesi tanya jawab di akhir, pasti bisa ya. Jadi anak ini memang luar biasa, seperti apa ya, kalau bisa dibilang kayak wali. Jadi ketika pelajaran itu tidak mendengar sama sekali yang tidur, tapi ketika kemudian ditanya pelajaran dia bisa jawab, nyambung. Jadi kayak ilmu lagu, jadi ditanya apa pun dia bisa jawab. Itu ada yang lucu seperti itu. Jadi salah satu anak dari jadi kebetulan putra dari siapa? Viro. Jadi seperti itu ya, makanya kadang mungkin orang yang nggak paham itu menganggapnya dia itu meremehkan karena memang wayang pelajaran kok turun. Nek wayang guru yang dia tidak suka, ya dia tidak perhatikan. Tapi kalau pelajaran-pelajaran yang dia sukai, misalnya pelajaran bahasa Inggris, misalnya waktunya saya itu semua negara yang kemudian ada pelajaran IPS. Kalau waktunya Pak Nasir itu dia langsung pokoknya nolak. Tapi kalau pelajaran tertentu yang dia nggak suka itu tidak dilakukan. Jadi mungkin karena hal seperti ini kadang guru tertentu itu memang menganggap ini murid kok seperti ini, sepertinya kurang berarti, kurang harus baik. Tapi kan memang karakter anak itu macam-macam, tinggal bagaimana kita menolak. Apa pesan ibu kepada siswa-siswi di MTS Yaulu? Pesan saya gini, jadi sebenarnya jadi siswa itu tidak perlu kemudian keinginan yang tinggi, pokoknya harus prestasi. Jadi yang penting jadi siswa, jadi murid itu pokoknya taat. Artinya jadi anak yang rajin, pokoknya berani sekolah, wayai ngajar, wayai PR dikerjakan, atau ada tugas yang dikerjakan, dan taat. Hanya itu kuncinya. Jadi taat pada guru, taat pada orang tua, kemudian ibadah. Jadi nanti kalaupun misalnya oleh ranking atau dapat prestasi itu kan bonus. Jadi yang penting taat. Jadi taat itu kunci. Terus barangkali itu. Terima kasih Bu atas wawancaranya.